ketakutan dan kekhawatiran itu memang bagian dari kita. Cuman kalau kelewatan ya nggak bagus juga. Ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini. Keris ini telah kubersihkan kira-kira 8 bulan yang lalu. Terus gak tahu kenapa kemarin tuh kok tiba-tiba pengen buka. Ternyata kondisinya seperti ini, berkarat. Karat sudah lepas-lepas, makanya waktu saya buka dari sarungnya itu agak susah. Jadi kita mesti hati-hati ya, istilah patina pada usia haji itu kita perlu redefinisi. Karena ternyata waktu itu saya anggap ini sudah patina alami, pada kenyataannya rontok patina itu. Sudah sekalian aja saya ganti handle-nya biar ganteng. Terus saya bersihkan lagi dengan elektrolisa. Ini adalah keris betok atau jalak makoro ya, dimana di gandiknya itu terukir muka raksasa dengan gigi taring yang keluar, mata yang melotot. Terus saya diskusi dengan Bli Made Rajendra Krishna dari Bali. Menurut dia di Bali dikategorikan sebagai keris nomor 1. Artinya sebagai simbol kerajaan, bukan sebagai senjata. Diletakkan di tempat suci dengan banten atau sesaji yang agung, dan mempunyai fungsi perlindungan terutama pada anasir jahat. Bathara Kala, muka dari kala tadi, makara tadi adalah simbol Bathara Kala, di mana Bathara Kala ini di Nusantara ini selalu diletakkan di belakang Ganesha. Jadi patung Ganesha di belakangnya, di bagian punggungnya biasanya terukir makara ini atau Bathara Kala. Dan ini khas banget Nusantara. Ganesha di India setelah saya browsing tidak ada yang di belakangnya ada diukirkan Ganesha. Terus juga di dalam ruatan Bathara Kala itu sampai sekarang mungkin masih ada ya. Jadi karena janji dari Bathara Guru kepada anaknya, ini kan anaknya Bathara Guru dengan Betari Durga, itu ada 2, itu Bathara Kala sama Kumara. Waktu itu Bathara Guru berjanji Bathara Kala itu boleh makan Kumara, karena Kumara itu lahirnya pada hari Tumpak Wayang. Tapi terus kemudian gimana dealnya, akhirnya Bathara Kala itu rela diganti dengan sesaji. Makanya kemudian ada di kita ada ritual ya, ritual zaman dulu itu ada bersih desa, dan sampai sekarang kalau di Bali itu ada mecaru, bersih bumi. Jadi saatnya membersihkan bumi dari angkara murka. Dan juga ada festival itu, ogoh-ogoh itu. Bathara Kala itu adalah lambangnya waktu. Waktu itu adalah dimensi yang keempat. Makanya kadang-kadang
kita sering mendengar nek wis wayahe itu mau apa. Kalau memang sudah waktunya tiba ya pasti akan terjadi. Dan lambang Betara Kala ini kalau di kita digabungkan dengan Ganesha, karena untuk itu Ganesha tuh punya akal budi, punya rasa gitu. Jadi banyak sekali cara-cara yang para pendahulu kita sudah mengajarkan itu. Dengan itu pula kita itu mengenal di desa itu, di suatu desa itu ada di samping yang kelihatan ada yang tidak kelihatan. Kita mengenal Kaki Danyang, Nyai Danyang, Cikal Bakal, Bau Rekso, Mbok Ariyah, Mbok Asisah, Surat Mesah, Manik Moyo, Durga Bumi, Ratu Pengayudan. Itu adalah aparat-aparat yang tidak kelihatan yang ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga desa. Singgah, singgah, kala singgah, pansuminggah, durga kala sumingkir. Sing asirah, sing asuku, sing awulu, sing abau, sing tenggak kalawan buntut, singatan kasat mata, mulya ing asale regi. Kepada leluhur dengan menyajikan kopi pahit, rokok, kembang telon, dan lain sebagainya. Makanya ya mungkin ini adalah peringatan pada kita supaya ya sudahlah, yang memang ada kepercayaan untuk kepada leluhurnya, kepada makhluk-makhluk yang lain, ya nggak usah diolok-olok, karena itu semua kan cara-cara kita, cara-cara para pendahulu kita itu untuk menyiasati keadaan. Daripada saat seperti ini kita panik, kita kemudian lockdown dan sebagainya, ya bagi orang-orang tertentu sih mungkin nggak masalah, cuman bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tiap harinya itu harus keluar rumah untuk mencari hidup, untuk mencari sesuap nasi, bagaimana mereka? Iya, sudah ini saatnya Pak Gebluk bekerja. Kita istirahat sejenak. Banyak hal, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari istirahat sejenak ini. Toh suatu saat Pak Gebluk itu juga akan dimakan oleh Betara Kala. Saya kira begitu. Matur nuwun.